Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya saudagar IGA dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar baru yang selalu hadir membawa informasi, kemudian inspirasi juga dan suara masyarakat baru. Ya, dan saat ini pagi ini saya Alil bersama dengan Bang Ilo akan menemani Anda. Saya sapa dulu Bang Ilo yang sudah ada di studio 2 standby. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Alil. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat dan selamat beraktivitas tentunya ya. Iya. Dan Bung Alil. Iya, jadi pagi ini yang penuh semangat ya, dan tentunya juga semoga semuanya saudagar IGA yang saat ini mengikuti acara kita di pagi ini semoga sehat, kemudian lancar aktivitasnya dan tetap setia bersama kami di Ogi Baru Menyapa, tentunya di IGA Radio, radionya saudagar IGA. Ya. Pagi ini ya kayaknya cuaca lumayan ya cerah sekali. Ya, cerah. Jadi cocok melaksanakan segala rutinitas ini di pagi ini di luar ruangan. Ya. Jadi suasana sekitar wilayah studio IGA ini lagi ya cerah-cerah dan saya lihat kan kalau di dekat studio ini ada hamparan sawah. Jadi para petani lewat di depan studio ke sawahnya untuk menggarap sawah ini ya karena lagi musim tanam begitu Bang Ilo. Meskipun jadi bukan hanya pegawai saja yang sibuk pagi-pagi ya, tapi petani pun, pedagang dan semuanya. Pagi-pagi pokoknya pagi-pagi begitu ada matahari silahkan berhamburan untuk mencari rezeki ya Bu Ali. Iya betul sekali. Jadi pagi-pagi ya kita keluar untuk mencari rezeki dan kita doakan ini Bang Ilo mudah-mudahan rezekinya lancar. Kemudian aktivitasnya semua lancar ya dan berkah. Berkah. Ya tu apa itu dah makan ja dan lain aku mak barakat tu Bung Alil. Iya. Apa kau itu nama barakat tu biasa capuk bawang ni ditelan bumi. Jaga barakat. Jaga barakat. Nah itu biasa. Saya tahu wan setan makan jin kata. Kita wan setan. Wan setan dia makan jin. Oh iya. Kalau kamu ikut nona. Lesumui. Iya lesumui. Iya. Jadi saya tak mak bicara sama Pak Kukaro tak pernah protes kajing ya kada apa mana kita. Alena tu matu pacar si bawah. Iya. Jadi pagi ini hari Senin ya. Tanggal 27 ini di penghujung tahun di penghujung bulan April. Nah, jadi sinameta nama terima ya ron kayak gaji nabung alil apa kasih degagaman saya. Iya betul. P3K kamu nasa. Nah pakai masa sapar. Iya. Iya. Jadi di pagi hari ini yang sedang beraktivitas di tempat kerja atau di kantor instansi pemerintah, kami haturkan juga selamat beraktivitas untuk Anda. Kemudian pagi ini sebelum kita masuk ke tema ini Bang Ilo, ya kan ada informasi-informasi kah yang dari mana saja di pagi ini? Ya siapa tahu ada info-info kah yang bisa dibagikan ke saudagar ini atau ke teman-teman kita di pagi ini.
Ya, selama beberapa hari ini Bung Alil, saya tidak terlalu memperhatikan media ya Bung Alil ya. Apa-apa yang sedang hangat-hangat, terutama di daerah kita ya. Yang hangat-hangat. Yang hangat-hangat tetap yang hangat-hangat. Yang saya hanya lihat itu kalau di grup-grup itu banyak sekali gorengan dijual Bung Alil. Gorengan apa? Aku suka itu juga gorengan saya. Ya, gorengan di samping rumah saya maksud saya. Oh iya gorengan. begitu. Jadi kalau ada yang suka gorengan ya. Oh iya. Apalagi tuh kalau pisang digoreng, nyaman deh itu bagi lo. Apalagi kusuali witer Mbak Ero ya jago lah ada mak goreng. Iya. Itu enak sekali karena pas tong itu. Tomin aja sama sesu mak goreng. Itu enak juga itu kalau mak goreng ki. Kemudian muna ya itu. Apa kalau mak goreng ki biasanya kan itu capuk-capuknya itu apa? Itu yang kriuk-kriuk. Itu kan ya, yang ada memang biasa yang sengaja minta itu Bung Alil. Oh, yang sengaja minta. Iya. Udah suka tong ya harus goreng-goreng terus. Oh iya. Nikmati Bung Alil. Dinikmati. Udah bagi-bagikan juga Bung Alil, udah bagikan. Oh, dibagikan juga. Suka bagi-bagikan juga. Oh, saya kira untuk dia Ji. Udah dibagi-bagikan. Oh, dibagi-bagikan. Biar banyak yang nikmati Bung Alil. Dia termasuk cucu saya juga suka. Oh, begitu. Iya, baiklah. Bicara terkait gorengan. Pening ke gorengan. Iya, kalau di apa ya Roy? Saya itu kan kalau pagi-pagi Bung Alil, itu kan gorengan di sebelah saya itu di tanah di sebelah itu yang kontrak itu kan sudah ramai jualan gorengan ya Bung Alil. Aneka macam gorengan dan saya lihat biasanya kalau sudah selesai digoreng itu dibagi-bagikan lagi Bung Alil. Biar gorengannya lebih dikenal. Oh. Dibagi-bagi lagi Bung Alil. Kemana itu bagi lo? Ya biasa orang-orang yang lewat. Oh, dikasih. Tapi nak beli itu. Apalagi kalau ada sedikit, masih ada tersisa tidak laku, ya dibagi-bagikan saja ke orang. Oh iya. Supaya lebih banyak yang menikmati. Tapi biasa tuh itu. Seperti itu Bang. Ada tuh yang digoreng juga itu Bang Ilo. Selain pisang apa itu yang digoreng kan ada juga yang gorengan itu. Oh ya ada juga yang digoreng-goreng ya. Informasi iya. Yang suka goreng-goreng. Iya. Tapi bahaya tong itu kalau selalu makan gorengan Bang Ilo. Iya betul. Iya bahaya. Bahaya Bung Alil. Karena itu kan kandungan minyaknya tinggi Bung Alil. Betul. Iya. Bisa menyebabkan kolesterol tiba-tiba naik. Iya. Atau obesitas. Semua bisa. Iya. Jadi, jangan juga terlalu sering makan gorengan. Iya. Atau seperti itu. Apalagi kalau malam hari Bung Alil. Oh begitu menjelang tidur kan. Nah ya tuh apa manyamas ding ako. Lo ni matiran apang ka gorengan cede. Iya. Pengantar tidur Bung Alil. Iya, pengantar tidur iya. Tapi kan pahami semuanya orang bahwa itu gorengan ya ada juga dampak negatifnya Bung Alil ya. Kalau misalnya hangus mie apa, karena saya juga baru baca buku ini, kalau semakin digoreng ada itu hangus-hangusnya ternyata itu bisa menimbulkan kanker Bung Alil. Menimbulkan persoalan juga di dalam tubuh. Seperti kerak-kerak nasi, ikan bakar itu kalau masih ada goreng-gorengannya, apalagi kalau goreng yang hangus-hangus hati-hati. Nah itu biasa yang disuka itu Bang Ilo, yang hangus-hangus kah? Iya, yang suka orang semakin hangus digoreng kan semakin banyak yang suka. Tapi ngomong-ngomong dari mana ini Bos? Terlambat ini. Iya. Tadi. Apa kegiatan pagi hari ini yang membuatkan terlambat? Iya, tadi itu ada aktivitas setiap pagi mengantar. Mengantar setiap pagi. Jadi
kita juga mengikut masih sekolah sih memang. Oh. Iya. Iya. Jadi Bang Ilo, kan ini pagi ini kita akan membahas yang mau bilang serius-serius bisa juga, mau dibilang santai-santai juga. Iya, tapi ya yang bisa menggugah pikiran lah Bang Ilo. Jadi kita akan cerita ini sekedar apa informasi ini, kita akan cerita ini terkait dengan pelabuhan. Betul, Bung Alil. Ya, jadi terkait dengan soal konektivitas dan potensi daerah Kabupaten Baru ini Bang Ilo. Kan ini kalau kita bicara ini terkait dengan pelabuhan, apalagi kalau di Baru kan ada pelabuhan tak Bang Ilo. Iya, pelabuhan tak ini di Garongkong. Ya, yang tentunya pelabuhan yang sangat besar. Ya, itu pelabuhan Garongkong sama aja juga ini kan ada juga pelabuhan peri khusus ini Bang Ilo. Di sana toh? Iya. Iya. Ada pelabuhan peri, feri ya, ada juga pelabuhan Cura ya Bang Alil. Iya. Jadi pelabuhan feri itu kan lebih kepada antar pulau. Iya. Ya, Bang Alil. Iya. Pulau-pulau terdekat seperti Kalimantan dan mungkin juga pulau-pulau lain. Iya. Nah, yang memang kenapa tema ini kita angkat pada hari ini karena ya menurut saya ini penting karena jangan sampai pelabuhan yang ada di sana, pelabuhan Cura dan pelabuhan Garongkong ini tidak terlalu memberikan dampak bagi daerah, terutama dari sisi pendapatan asli daerah dan lapangan kerja, Bung Alil ya. Padahal mestinya pelabuhan ini kan termasuk salah satu keunggulan komparatif Kabupaten Baru, Bung Alil ya. Dari segi transportasi, Bung Alil. Apalagi kalau kita lihat ke depan ini, ketika IKN sudah mulai berfungsi, mestinya pelabuhan di Baru ini adalah pelabuhan yang cukup bernilai strategis, Bung Alil, sebagai arus transportasi dari laut ya, Bung Alil. Karena mungkin kalau bahan-bahan kebutuhan di IKN itu mungkin juga termasuk di sini, itu dekat ya Bung Alil kalau dari Baru ya maksud saya. Nah, cuma sayang memang harus kita akui sampai pada hari ini ada problem juga di sana, terutama di feri ya Bung Alil ya, karena sampai hari ini baru satu rute kapal yang dilayani yaitu Batu Licin ya Bung Alil ya, KM Awau itu. Nape sih di kapal arek kemage war sendrono nape sih di padahal mungkin prospeknya juga kalau misalnya baru ke Balikpapan, baru ke Samarinda, baru ke Surabaya. Nah kan? Kenapa tidak misalnya digagas seperti itu. Nah, sekarang mestinya energi aktivis-aktivis di Baru ini menurut saya Bung Ali jangan juga luput ke hal-hal yang seperti itu. Bagaimana berkomunikasi misalnya dengan pemerintah, bagaimana mengkomunikasikan dengan operator pelabuhan yang ada di Garongkong misalnya seperti ASDP gitu loh maksudnya. Kenapa sampai hari ini hanya satu kapal gitu? Bagaimana kalau kapal KM Awau ini misalnya berhalangan atau dia lagi di docking misalnya, karena berarti terhambat dong. Ya, kemudian kenapa hanya Batu Licin, Bung Ali? Kenapa tidak ambil Balikpapan, Samarinda? Nah, dulu pernah digagas dulu itu dengan Sejapar, dengan beberapa pejabat-pejabat di Kalimantan, tapi tidak ada follow up-nya. Dan pernah sebenarnya ada rute ke Malang kalau saya tidak salah, Bung Ali. Tapi itu tidak lanjut yang lagi. Ke apa itu? Surabaya Kalimantan Jawa Timur lah. Kayak dekatnya Surabaya nih yang dekat dari Surabaya Bung Ali. Jadi kenapa enggak sekalian misalnya di Surabaya, jadi orang Parepare, orang dari Wajo, orang apa yang mau belanja di Surabaya misalnya Bung Ali, itu pasti lebih memilih jalur dari Baru ke
Surabaya. Kita pun juga mungkin sekali-sekali orang-orang baru mau berlibur, mau belanja-belanja kebutuhan barang-barang. Kan grosirnya kebanyakan di Surabaya, Bung Alil, apalagi Sidoarjo itu kan kota industri ya. Banyak produk-produk yang gede. Kenapa enggak digagas itu? Nah, ini menurut saya tantangannya pertama ke ASDP sebagai operator. Kenapa dia harus apakah dia cukup monopoli, misalnya tidak melibatkan dari operator lain, operator swasta yang bisa membantu. Kemudian pemerintah juga harus proaktif kembali memfollow up itu, Bung Alil, dengan kerjasama misalnya dengan Balikpapan, dengan Samarinda, atau mungkin juga sekali-sekali ketemu dengan wali kota di Surabaya, bagaimana ada kerjasama dengan pemerintah sini, apa yang diangkut ke Surabaya, begitupun kira-kira apa yang bagus ke sini, Bung Alil ya. Seperti itu menurut saya, dan mungkin IGA bisa menghubungi nanti Pak Samit itu karena pernah di Perseroda, Bung Alil ya, pernah di Perseroda. Kita ingin tahu apa sebenarnya persoalan yang ada di sana. Ada juga teman yang namanya Pak Arman itu di Garongkong yang selama ini lakukan bongkar muat, dan mungkin banyak ide-ide sebenarnya yang selama ini belum terjembatani dengan pihak-pihak yang berkonflik. Kasihan kalau kita ke sana lihat pelabuhan feri kita itu, padahal sudah daerah itu, Bung Alil. Kalau sudah diserahkan daerah, beda dengan pelabuhan feri itu masih perhubungan yang mengelola kerjasama dengan Pelindo, operatornya Pelindo di sana. Kalau tidak salah itu Bang Ilo, tahun berapa itu kan ada yang dari Surabaya, dekat dari Surabaya di Kalimantan Timur ini, KMP Dwi Pakencana kalau tidak salah. Dharma. Ke KMP Dwipa Kencana, kalau tidak salah itu adanya. Itu tahun 2022. Tapi sekarang kan dipertanyakan Bang, kenapa sampai tidak bisa beroperasi lagi? Dan kita ketahui bahwa pelabuhan Garongkong ini adalah salah satu pelabuhan besar di Sulawesi Selatan yang tentunya yang diharapkan menjadi pintu gerbang ekonomi di Baru. Mungkin begitu Bang Ilodi. Tapi kita bilang tadi bahwa ironisnya fasilitas yang cukup besar, kemudian aktivitasnya justru di pelabuhan ini tidak maksimal, kurang maksimal, begitu Bang Ilo. Makanya di dalam tulisan saya itu saya kasih istilah paradoks, Bung Ali. Jadi paradoks itu ingin menggambarkan sepertinya tidak logik gitu loh maksudnya. Tidak logik dengan pelabuhan yang begitu strategis tetapi hanya dilayani oleh satu kapal feri gitu loh. Itu menurut saya adalah paradoks yang harus dijawab apa sebenarnya problem utamanya, dan mungkin juga memang karena aktivitas ekonomi di pelabuhan ini belum terlalu maksimal, misalnya belum kawasan industri yang ada di sana juga belum terlalu maksimal, sehingga juga operator masih berpikir juga untuk mencari rute-rute baru, Bung Ali. Oleh karena itu menurut saya ini perlu memang dipikirkan secara serius ini, bagaimana di sana itu di pelabuhan Garongkong ini masih bisa menjadi daerah pertumbuhan ekonomi, Bung Ali. Ini ada komentar ini Bang Ilo di bawah ini. Ada Ical. Kenapa pelabuhan Garongkong tidak melayani lagi pelayaran ke Bontang? Adanya pelabuhan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, UMKM seperti barang dan barang pokok. Apalagi Bontang katanya Laktuan visi misinya Bontang sebagai mitra IKN. Itu Bang Ila. Jadi kenapa sampai tidak ada lagi pelayaran ke Bontang? Tapi ini kan ada dua pelabuhan ini Bang Ila. Ada juga yang di Awarange. Maksudnya bagaimana tuh? Kan ada juga pelabuhan Awarange itu kan ini sebenarnya kelemahannya semuanya, karena kayak pelabuhan Awarange itu wilayah otoritasnya itu ada di provinsi, Bung Ali. Oh begitu, bukan wilayah daerah. Di provinsi, yang sudah mendapatkan kewenangan penuh itu kita adalah pelabuhan feri ya, Bung Ali. Meskipun operatornya ada ASDP. Nah, oleh karena itu mungkin nanti suatu saat kita akan
berdiskusi dengan Kepala UPT Garongkong ini, Bung Alil, terutama Ferry ini. Apa sih sebenarnya permasalahan yang di sana? Karena saya juga coba men-share di Google juga cari informasi berapa sumber PAD, kontribusi PAD terhadap pelabuhan Garongkong ini, saya juga belum dapatkan, Bung Alil. Oh iya. Jadi ini menurut saya penting juga ini ke depan. Nah, mestinya para aktivis-aktivis kita ini mencoba juga untuk bagaimana ini mendorong agar pelabuhan ini selain tenaga kerja bisa terserap lebih banyak, persoalan bagaimana memberikan pelayanan yang baik terhadap penumpang, kemudian barang yang ingin dikirim ke kalian. Karena kalau hanya satu kapal ini, Bung Ali, pasti terkadang orang menunggu. Terkadang orang menunggu, Bung Ali. Iya. Dan baik untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini. Coba telepon Pak Samit itu. Pak Samit itu sedikit paham terkait dengan pelabuhan karena dia pernah lama di Perseroda, Bang. Kita coba, siapa tahu ada Pak Samit di sini. Ya, kita. Kalau dia tidak karaoke itu pasti dia bisa terlalu, karena pagi-pagi biasa dia suka karaoke. Oh begitu di. Nah, mudah-mudahan ada. Ini kita undang dulu, siapa tahu. Ada di sini, iya. Ya, sambil kita ini, jadi maksudnya ini kita bilang tadi ada paradoks konektivitas. Kemudian tapi konektivitas ini masih terbatas ya Bang Ilo. Ya, yang tadi seperti kita katakan. Jadi pertanyaannya kenapa bisa sampai begitu? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Apakah karena minimnya permintaan ataukah justru kurangnya dukungan sistem? Ya mungkin. Ya begitu ya. Atau bagaimana Bang Ilo? Iya, jadi maksudnya di situ kan pendekatannya harus pendekatan komprehensif, Bung Alil. Jadi tidak bisa kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada ASDP sebagai operator, terutama di pelabuhan feri, tetapi di situ harus memang pemerintah juga harus hadir di situ, Bung Alil, membangun jejaring, membangun kerjasama dengan katakanlah daerah-daerah yang menjadi target untuk kita bisa terkoneksi. Katakanlah misalnya dulu pernah digagas kan Kota Baru misalnya dengan Baru waktu saya Jafar misalnya sana jadi wali kota kalau saya tidak salah lah atau seperti itu. Nah ini perlu di follow up kembali. Kemudian mungkin jalur Baru Surabaya, Bung Alil, perlu mungkin juga dipikirkan kembali. Jadi menurut saya pemerintah daerah Kabupaten Baru ini harus lebih intens, lebih optimal lagi untuk memikirkan ini, Bung Alil, pelabuhan feri kita ini supaya memberikan dampak yang lebih luas, dampak positifnya lebih luas. Kemudian ya tetap juga harus serius memikirkan bagaimana Kibar ini, kawasan industri baru, kawasan Garongkong ini betul-betul bisa menjadi daerah industri di situ, sehingga misalnya ada gudang, ada apa dan sebagainya. Ini kan persoalan infrastruktur juga di sana belum memadai, Bung. Iya. Belum memadai ya. Kemudian pelindonya kalau di Pelabuhan Cura itu ya bagaimana dia harus juga berlaku adil gitu loh maksudnya. Jangan barang-barang yang mestinya dikirim ke utara itu tidak perlu lagi sandarnya di Makassar, bongkar muatnya harus di Baru gitu, Pelabuhan Garongkong. Lah persoalannya memang adalah apakah sarana dan prasarana pelabuhan itu memang sudah memadai untuk bongkar muat seperti itu, Bung Alil. Nah, itu kan jadi pertimbangan juga bagi kapal-kapal yang ingin berlabuh di pelabuhan ini. Kalau yang pasti kan kita tahu bahwa pelabuhan ini ketika dikelola dengan baik, ketika dia maksimal, dia menjadi sentra yang bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik di sekitar di situ, Bung Alil. Oleh karena itu ya salah satu tantangan menurut saya pemerintah sekarang ini adalah bagaimana mengoptimalkan yang ada di sana, Bung Alil. Paling tidak ada tambahan rute lagi, Bung Alil, untuk di kapal feri, di pelabuhan feri itu.
Nah kalau saya lebih memikirkan misalnya kalau bisa dua lah, satu ambil Balikpapan misalnya atau Samarinda, Bung Alil. Karena orang-orang baru, orang-orang Bugis itu kalau di daerah Kalimantan itu luar biasa, Bung Alil. Manakala jadwal pulangnya misalnya tidak pas dengan jadwal keberangkatan beberapa kapal laut yang ada di Parepare misalnya, mereka pasti memilih jadwal yang ada di Baru, Bung Alil ya. Seperti itu. Apalagi kalau kayak saudara-saudara kita di Pangkep, Maros, Pangkep, kemudian Baru, kemudian Sopeng misalnya yang negara Bulu itu pasti lebih memikirkan menggunakan yang ada di Baru. Nah inilah tantangan sebenarnya Bung Alil, terutama kepala UPT pelabuhan yang ada di sana. Bagaimana? Nah sayang sekali memang sampai hari ini kita masih menunggu seperti apa. Ini kan kepemimpinan yang masih baru, Bung Alil. Kita mau tahu apa programnya ke depan terkait dengan bagaimana mengoptimalkan potensi pelabuhan yang ada di Baru ini, Bung Alil. Iya. Jadi pada pagi ini yang masih bersama kami di IG Radio di Ogi Baru Menyapa. Ya, silakan yang ingin komen-komen atau ada. Maksud saya ditelepon aja tuh Pak Samit, ditelepon pakai nomor teleponnya aja Bang. Jangan usah diundang, jangan sampai dia tidak sempat Bang. Kalau ada nomornya ditelepon saja. Iya, nanti saya coba. Iya, baik kita karena lanjut. Dia 3 tahun di Persoroda Pak. Iya, mudah-mudahan diangkat ini. Nah. Ya, kita coba telepon dulu. Iya. Oh, itu ada, sudah ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Om Samit. Waalaikumsalam. Mai bolong. Baru kau habis mandi. Oh, wah, saya kedekat bolong bisa ditahu itu. Iya, batu enggak baik suara. Iya. Ini kan dari tadi ini dihubungi Ki. Agak topik tuh. Topiknya ini. Ini terkait dengan pelabuhan Pelabuhan Garongkong. Iya. Ini tadi kan bicara Ki ini terkait dengan Pelabuhan Garongkong. Ya. Pelabuhan Garongkong ini kan ceritanya ini Garongkong dan saat ini pelabuhan kita tahu bahwa Pelabuhan Garongkong ini adalah pelabuhan terbesar di Sulawesi Selatan. Yang diharapkan ini menjadi pintu gerbang ekonomi baru ini. Ya, begitu. Jadi langsung saja Bang Ilo, yang mungkin apa yang ingin disampaikan ke Om Samit ini. Putus-putus. Putus-putus kah? Jaringanku bagus sih karena saya ini di Tanah Laut di Botoy. Oh, di Botoy. Bagus Ji. Iya. Oh iya bagus. Iya. Bang Ilo. Halo Bang Ilo. Tersenda-senda putus-putus Ki. Iya, putus-putus Ki suaranya Bang Bang Ilo. Itu dia nama Kedo. Nah, tadi kan ini bicara kita terkait dengan Pelabuhan Garongkong, Om Samit. Ya, salah satu pelabuhan yang terbesar di Sulawesi Selatan. Terputus Bang Ilo. Nanti masuk kembali itu. Iya. Kita coba lagi. Nanti coba. Iya, jadi kan ini namun ironisnya dengan fasilitas yang cukup besar ini, aktivitas pelabuhan ini justru belum maksimal. Bahkan kabarnya hanya dilayani oleh 1 kapal secara rutin ini, Bang Om Samit. Iya, seperti apa tanggapan ini? Iya. Jadi kan saya kan pernah di sana. Iya. Jadi kalau kita melihat itu pelabuhan di sana, memang gaungnya di luar itu Garongkong itu. Iya. Gaungnya Garongkong adalah baru menyala gaungnya. Iya. Tapi saya melihat kita hanya menyatakan gaungnya baru menyala karena Garongkong, tapi
keseriusan ini yang pengelola pelabuhan, khususnya pelabuhan umum yang di Batalata itu, yang selama ini kan curah, itu kan dikuasai oleh kementerian, tanda kutip konsesi kepada Pelindo. Jadi kita hanya sebagai apa di sana ya, kita mau seandainya oke lah Pelindo yang mengelola, tapi Pelindo kan sepertinya kurang serius mengelola pelabuhan. Kenapa sudah mau masuk ke tahun keempat dikelola Pelindo, tidak ada pengembangan, artinya pelabuhan itu tidak ramai. Kayak itu kewajibannya Pelindo sebagai penerima konsesi. Itu juga kan harusnya kita tegur sebagai masyarakat baru. Kenapa Pelindo kasih sepi di pelabuhan? Sementara Garongkong itu pelabuhan terdalam kedua dari Cilegon. Jadi pelabuhan yang kedua itu kan asetnya, artinya Tuhan kasih kita pelabuhan tanpa ada biaya pengerukan karena arus bawah bagus. Tapi bukan kita yang nikmati. Kenapa? Karena yang mengelola ini karena Pelindo. Disyukur-syukuri ini karena jalan masuk pelabuhan ada aset pemerintah. Di saat Andi Idris dulu itu dia bangun jalan masuk, sehingga itu saja yang kita ini sebagai kewenangan kita. Yang kedua, pelabuhan Peri. Kan ada dua pelabuhan di sana. Ada Garongkong, ada Andi Matalata sebagai pelabuhan umum, ada pelabuhan Peri. Ini pelabuhan Peri sejak dari dulu Pak Bupati tidak pernah bertambah itu kapal. Hanya saja batu licin baru. Pernah ada masuk di masa Covid, pernah ada masuk Surabaya dengan Dharma Kencana itu yang Peri ke Surabaya. Itu kan stop, berhenti. Nah, itu kan jadi persoalan, kenapa bisa berhenti? Tapi kan kita itu tidak punya kewenangan di situ. Di situ SDP dengan pengelola pelabuhan, UPTD, Dinas Perhubungan, itu kan miliknya Pemda itu. Itu kan sekarang yang dinikmati hanya satu, pelabuhan Peri antara Batu Licin dengan Baru. Ada yang bertanya kenapa tidak ada Balikpapan, tidak ada Bontang. Ini juga saya bingung karena tidak mengurus isi lintas. Banyak orang mau masuk. Ini juga kita juga bingung. Banyak orang mau masuk, banyak perusahaan pelayaran mau masuk. Setelah dimintai persyaratan, sudah ada isi lintasnya kah? Ada. Jadi kesiapan itu yang tidak ada. Jadi susah memang karena kita tidak siapkan sesuatu kebutuhan user. Setelah masuk baru kita tahu, oh ini yang tidak ada. Sampai sekarang kan tidak ada isi lintas. Hanya Batu Licin dengan Baru. Peri kan begitu. Batu Licin Baru kan sama dengan jembatan panjang istilahnya, tidak boleh singgah-singgah. Tidak boleh singgah. Jadi kalau mau bikin lintas baru harus isi lintas baru lagi. Tidak boleh misalnya baru singgah Mamuju baru terus ke Bontang, tidak bisa. Harus jelas isi lintasnya. Tapi yang sebenarnya di sana yang mau dirubah, kalau pendapat kami ya sebagai melihat berkembangan bisnis kepelabuhanan, rubah konsiderannya itu pelabuhan Garongkong sebagai pelabuhan curah. Rubah, jadikan pelabuhan umum biar messengers juga bisa masuk. Sehingga kita ini sama dengan istilahnya dipolitisi secara ekonomi. Jadi Pelindo ini kalau ada kapal bagus mau masuk diarahkan ke Makassar, diarahkan ke Pare. Kenapa? Karena semua itu kan Pelindo punya. Jadi kita ini baru tetap dimiskinkan oleh Pelindo. Kenapa Pelindo ini tidak bawa ke Garongkong? Jangan mau ke Makassar, terlalu banyak kapal, sehingga di Garongkong saja. Karena dia kan sebagai operator di sana. Ini sebenarnya teman-teman ini, kalau saya sebenarnya setuju ini kita serang itu Pelindo. Kenapa tidak kembangkan ini Garongkong? Anda sudah dikonsesi oleh pemerintah.
Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Itu berapa lama konsensi dari pemerintah itu? 50 tahun itu, 50 tahun. Jadi berapa? Wow, kalau di Pelabuhan Peri kan sudah milik kita, sudah milik Pemda. Jadi siapapun yang kelola tidak ada masalah karena sudah masuk di PAD itu. Yang kita mau serang ini Pelabuhan Garongkong yang dikelola oleh konsesi Pelindo. Apa yang kita mau dapat di sana? Kalau kita tidak, kalau memang Pelindo tidak mampu, kita kan bisa. Kita usir saja, baru kita kelola. Ini kan persoalannya kemarin kita dikalah di pusat, ya sebagai penerima konsesi. Kita ini baru lahir, Perseroda baru lahir, baru muncul di kementerian, tidak bisa. Nah, kira-kira seperti ini Pak Samit. Katakanlah misalnya tidak bisakah misalnya kita melakukan advokasi, katakanlah bersilaturahmi dulu. Kita ingin mendapatkan kejelasan dari Pelindo sebagai operator di sana misalnya, Pak Samit. Kenapa misalnya bagaimana optimalisasi pelabuhan ini ke depan? Kenapa masih banyak sarana dan prasarana yang belum dibenahi, belum disiapkan? Yang kedua, kenapa misalnya kapal-kapal barang yang mestinya misalnya mau dikirim ke sektor utara ke sana, kenapa harus di Makassar bersandar gitu loh? Padahal ini kan Pelindo sebagai pengatur, Bung. Mestinya kan dibawa juga ke Garongkong. Iya, saya paham sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kita ke Garongkong, sama dengan buang energi. Kenapa sampai Pelindo sekarang, Pak? Pelindo sekarang satu komando, Pelindo 1. Tidak ada Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Tidak ada nih. Satu Pelindo, hanya pusat. Di sana itu hanya dianggap sebagai penjaga gawang saja. Jadi kalau kita ini baru, kita serang ke kementerian bahwa Pelindo di baru tidak beres, tidak mampu mengembangkan. Dan itu adalah pelabuhan yang sama dengan bahwa dia itu istilahnya segalanya kapal layak. Kenapa tidak bisa? Tapi ini kan kita melihat Pelindo. Pelindo hanya satu pimpinan, hanya di pusat. Di Makassar juga ikut ke pusat. Jadi kalau kita mau ke Garongkong tidak ada papanya. Kalau memang kita serius, anggota dewan kita ini kan selalu ke Jakarta. Kenapa tidak serang ke sana? Ke kementerian. Apa yang dibuat Pelindo di Baru? Tidak ada. Hanya barang-barang lama yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya, yang dibangun oleh Barumpa. Tidak ada yang lain. Pelindo bisa Andi Idris bangun jalan masuk, pengembangan yang lain. Seharusnya ke Pelindo tambah pelabuhan. Dia penerima konsesi, dia harus menambah pelabuhan di sana untuk pengembangan. Tetap di pelabuhan lama, Pak, yang standarnya tidak ada pengembangan. Jadi kapal juga berpikir masuk karena cuma satu dua kapal aja bisa sandar. Kenapa dia tidak bangun lagi? Dan dia itu kan begitu konsesinya. Ya, kadang juga itu kami bingung ini sebenarnya teman-teman di DPR. Inilah sebenarnya kita mau buru. Usir itu Pelindo. Karena tidak ada manfaat itu bagi kita. Untuk ada jalan-jalan saja ini, jalan yang hanya gaya-gaya preman kita pakai sehingga dia bayar setengah jalan masuk. Coba tidak ada jalan ini, kita hanya melihat saja lewat barang. Tidak ada apa-apanya kita dapat. Kalau bisnis kepala barang itu sebenarnya menjadi konsentrasi kita. Kalau bisnis kepala buanan itu Belo memang ini kan gayanya kita memang menjadi konsentrasi gaya keras sedikit, iya. Karena kurang ngajar itu kalau kita tidak kurang ngajar juga. Padahal Pak NH selaku Wakil Ketua Komisi 6 kalau saya tidak salah sudah pernah mendesak itu Pelindo agar juga kapal-kapal sebagian yang bongkar di Makassar itu bongkar juga di Baru, tapi setelah Pelindo belum ada action sampai hari ini. Ada. Karena kenapa? Kalau di Makassar dibongkar, tetap kasnya masuk di kas Pelindo. Di Pare dibongkar, tetap masuk kasnya Pelindo. Untuk apa? Ada di Baru, fasilitas kurang. Kan begitu. Pikirannya jamu kok di Baru. Tidak ada fasilitasku. Pimpinannya Pelindo di Baru berdiri kita. Jami di Baru. Saya tidak punya alat ini. Bawa ke Makassar saja. Kenapa? Karena dia tetap dia masuk di kasnya Pelindo. Tidak masuk di kas lain kan? Jadi sebenarnya kita ini tetapi memang Pelindo yang apa?
Pak Sabit, jadi memang Pelindo ini juga termasuk punya tanggung jawab menyiapkan sarana dan prasarana di pelabuhan ya, terkait dengan bongkar muat juga ya, maksudnya seperti itu? Iya, dia harus siapkan karena dia penerima konsesi, segala sesuatu kebutuhan jasa-jasa di dalam dia harus siapkan. Kalau tidak mampu, serahkan ke kita misalnya Perseroda, coba tangani ini karena kami tidak ada. Tetapi bagaimana caranya mau masuk? Kapalnya kurang. Karena alat tidak ada, dikirim ke Makassar. Coba barang masuk di sini, otomatis kita ini Perseroda di Baru siapkan karena sudah banyak kapal. Masa kita mau siapkan kalau kapal tidak ada? Kan rugi kita. Untuk apa dibeli barang kalau tidak dimanfaatkan? Ini Pelindo sebenarnya kasih banyak kapal masuk, otomatis itu di daerah pasti otomatis kita berpikir karena ada kapalmu masuk, karena kau yang punya otoritas. Yang kedua, di sana itu memang sebenarnya kita harus tegas. Kalau perlu kita bikin jembatan timbang di sana. Tidak jelas itu berapa ton keluar masuk barang. Itu kan harus ada jembatan timbang. Tidak tahu ini bagaimana, apakah pemerintah menyerahkan ke Perseroda atau pemerintah sendiri siapkan. Itu kan tidak ada perlu persoalan. juga ada transparansi sebenarnya Bung Alil, karena jangan karena misalnya ada konsesi seperti itu sehingga betul-betul dia menjadi penguasa di situ, tapi kita tidak tahu seberapa besar kontribusinya terhadap daerah Bung Alil. Karena kalau saya lihat untuk sementara yang ada di sana itu paling tidak itu hanya buru bongkar muat, kemudian perusahaan yang melakukan bongkar muat yang mendapatkan income, tetapi kecil. Mestinya kan kita berharap lebih besar yang didapat oleh masyarakat Baru, terutama pemerintah dalam bentuk PAD, Bung Alil. Iya, PAD iya. Kalau masyarakatnya di sana kan sudah terlibat di bongkar muat, oke. Tapi dampaknya ke PAD ini yang tidak ada, yang tidak maksimal ini tidak ada masuk. Karena kita ini atau memang tidak ada aturan kah bahwa sebagian penghasilan yang didapatkan oleh Pelindo atas sebagai operator sekian persen diserahkan kepada daerah sebagai pendapatan asli daerah? Nah itu juga regulasinya kan cuma bayar konsesi tahunan Pelindo ke kementerian, ke pusat. Ada itu. Jadi belum ditahu sampai hari ini berapa yang pasti kembali dari pendapatan Pelindo setiap tahun ya di Pelabuhan Karongkong itu? Karena itu kan hasil auditnya sendiri dari kementerian tuh. Kan itu kan kira-kira kalau kita mau dia melakukan advokasi, katakanlah ingin berdiskusi mencari informasi yang lebih besar, itu tidak efektif kalau kita misalnya di Baru RDP diundang Pelindo, mungkin tidak efektif ya? Paling efektifnya hanya mendengarkan saja seperti apa, tapi keputusannya nanti tetap mengatakan bahwa apapun hasilnya adalah pusat. Oke. Karena itulah kekurangannya sekarang kan sudah dihapus Pelindo 1, 2, 3, 4. Satu manajemennya seperti itu. Jadi kalau kita memang kita ramu di Baru, ya kita ramu di Baru seperti apa, satukan dengan DPR seperti apa kita inginkan dengan teman-teman, harus kita ke pusat. Harus kita ke pusat bahwa evaluasi kinerja Pelindo selama konsesi. Apa yang dibangun di Baru? Kalau evaluasinya nihil, lepaskan. Karena ada perusahaan daerah memiliki perusahaan badan usaha pelabuhan. Iya. Kan kita dasarnya itu. Kalau kan kita sudah ada, Pak. Kalau Pelindo menyatakan, oh iya memang tidak, kalau perlu ganti saja. Kita serahkan Perseroda. Ada BUP-nya kita. Ada BUP-nya kita. Jadi memang harus dievaluasi itu. Pelindo tidak ada, di sana itu Pelindo hanya ambil uang saja, tidak ada pengembangan. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ini, saya bacakan dulu komentar di bawah ini. Aco Deng Bella, iya, penjelasannya jelas dan tepat, cerdas dan perlu dievaluasi bagaimana Kabupaten Baru ke depan lebih baik lagi. Kemudian Roaming, apa yang bisa diperbuat agar investor berbondong-bondong bisa menginvestasikan dananya di Baru? Ini, iya. Terutama menurut saya Pak Samit itu peri, pelabuhan feri kita itu mungkin perlu di follow up lagi oleh pemerintah daerah, melakukan komunikasi lobby dengan katakanlah daerah-daerah yang menjadi tujuan seperti Balikpapan, Samarinda, kemudian Surabaya.
Karena selain ini tidak pernah di follow up ini, tidak pernah ditindaklanjuti. Kalau sebenarnya sudah Surabaya kan kita sudah ada lintas. Sisa ini kenapa ada Dharma Kencana? Iya. Jadi perlu kita kalau perlu kita hubungi Dharma Kencana. Ada apa masalahnya? Karena itu kan sudah bagus dulu. Sudah bagus banyak. Tapi belum di kota Surabaya ya, masih di daerah pinggiran Surabaya. Kalau saya tidak salah di Malang atau daerah apa namanya kemarin itu? Lamongan. Ya daerah situ. Iya, Lamongan. Iya. Nah itu sudah lancar dulu itu. Tidak tahu kenapa berhenti. Informasinya Bang Ilo. Karena begini penumpang kayaknya. Bang Ilo. Begini Bang Ilo, sebenarnya ini kalau persoalan penyeberangan begitu, koordinasi provinsi memang harus kita genjot juga. Supaya provinsi juga bisa membagi-bagi kue. Aturlah bahwa sekian kapal feri sebagian ada di Baru. Sebenarnya harus begitu. Jadi kan kalau persoalan pelayanan, kita tetap dikala orang yang sudah senior pelayanan ya. Pasti kita dikala orang senior. Tapi kalau kita menuntut keadilan, seharusnya ini pemerintah provinsi membagi-bagi itu kue. Kau sebagian di Baru bongkar, sebagian kau ferimu di Baru, kan ada jalur ke sana. Sehingga itu meratalah ekonomi kita. Saya kan sekarang kan kita sudah ada pelabuhan tak bagus yang dikasih kalau di DPRD Baru, komisi apa yang membidangi itu masalah kepelabuhanan? Tetap masuk komisi 2, masuk di komisi 2. Tadi ada Pak Sarul Ramdhani kayaknya di ini Pak Alil. Coba ekonomi. Ya. Saya pernah diskusi juga itu bahwa ini sebenarnya ini Pelindo dan Peri, kalau kita ini harus memang banyak koordinasi juga dengan provinsi supaya ada kue-kue bisa dibagi, bahwa kenapa tidak bisa digarongkong dibongkar sebagian, kenapa bisa tidak digarongkong pelabuhan kapal ferinya sebagian. Sehingga itu jelas itu. Kalau misalnya kita setengah mati urus ini, tapi orang banyak lebih suka ke kota kan? Iya. Tanpa ada kebijakan bagi kue itu tidak bisa juga, karena orang lebih cenderung kepada yang sudah lama. Padahal meskipun kita harus akui bahwa sebenarnya ada efektif ketika dia bersandar di Banru dibandingkan bersandar di Makassar, terutama melayani utara ya. Iya. Ada komentar dari mana nih? Dari Malaysia. Saya warga Baru yang ada di Malaysia sangat berharap kepada pemerintah Baru membuka lapangan kerja. Nah ini sebenarnya lapangan kerja kita ini kan terbuka karena pelabuhan tak ada garongkong yang bisa dijual keluar. Betul. Cuma itu tadi harus memang ada bagi kebijakan. Bahwa kasih juga garongko sekian kapal masuk. Berarti kalau begitu di perhubungan provinsi ya? Iya, perlu kita ke sana sounding terus. Tolonglah, kasih juga garongko sebagian kapalmu. Kalau ada perusahaan pelayaran mau masuk di Makassar, arahkan bilang ke garongko mau. Artinya tanpa ada kebijakan begitu ya sulit. Kenapa? Kan orang lebih cenderung kepada pelayanan. Orang lebih cenderung ke pelayanan. Bagaimana sementara kita harus diakui bahwa infrastruktur sarana dan prasarana pelabuhan masih terbatas kan? Terbatas. Ya harus banyak kebijakan bahwa arahkan ke sana. Kalau sudah terarah ke sana, otomatis pelayanan itu akan berinovasi dengan sendirinya. Kenapa? Karena tuntutan dari yang dilayani otomatis. Oke. Sampai sekarang Pak Samit tidak ada data yang kita miliki kira-kira berapa kontribusi terhadap PAD pelabuhan feri kita itu yang ada di Garong. Kalau pelabuhan feri itu kan mencapai lebih seratusan masuk. Kalau PAD-nya iya lebih 100 masuk itu. Di luar ya, kotor itu ya, kotor. Masih kecil itu kalau menurut saya. Masih itu baru kecil. 1 kapal ya. Iya, tapi kan waktu kami dulu di sana di Perserola kan kami pernah bikin proposal ingin mengelola itu pelabuhan feri dan siap langsung store di PAD sekitar 175 180 1 tahun.
di atas daripada yang didapat UPTD. Pernah ada proposal kita kasih masuk dulu itu. Enggak, kenapa? Ya, mungkin, itu juga perlu didiskusikan menurut saya. Ya, kalau sudah ada perseroda di pelabuhan, kenapa harus ada UPT lagi? Biar saja perseroda nanti yang akan dibentuk ini yang menangani itu, bukan hanya bisa ada UPTD, tapi dalam proses pengawasan. Jadi dalam proses regulasi ya UPTD, dalam proses operatornya ya kasih perseroda dalam bentuk kerjasama kan. Dan itu jelas bahwa kami bayar karyawan, kami bayar operasional, bersih masuk di pemerintah paling rendah 175 juta daripada UPTD tidak sampai. Dan itu juga nanti akan kembali karena dia bayar honor-honor di situ kan. Dia bayar honor. Tapi kalau karena saya pernah diskusi dengan dengan teman-teman yang ada di Garongkong yang punya pengalaman di bidang kepelabuhanan juga ya, maksudnya dia sektor swasta. Dia banyak sekali ide-ide bahwa sebenarnya banyak sumber-sumber penghasilan yang bisa didapatkan dari kedua pelabuhan ini bagi daerah. Cuma memang belum dimanfaatkan secara maksimal gitu peluang-peluang itu. Oleh karena itu menurut saya DPR, pemerintah dengan kawan-kawan yang memahami terkait dengan pelabuhan perlu ada diskusi-diskusi terfokus terkait itu. Kemudian apa kira-kira follow up-nya Pak Samit? Misalnya ketika kita memang harus misalnya menyampaikan ke Kementerian Perhubungan ya kita ke kementerian. Kalau misalnya cukup dulu di provinsi ya kita ke provinsi. Yang jelas sudah ada langkah-langkah dari para masyarakat baru, katakanlah civil society yang ingin melihat bagaimana peran daripada Pelindo dan ASDP ini lebih maksimal lagi di Baru, Pak Samit. Seperti itu barangkali. Karena kalau tidak ada upaya yang kita lakukan akan begitu-begitu terus. Jadi bukan hanya pemerintah, civil society juga harus bergerak. Teman-teman aktivis juga sudah harus melakukan aktivis. Bahkan banyak teman-teman aktivis kepelabuhanan itu sebenarnya itu bilang kenapa begini, saya bilang itulah karena kewenangan itu kan harus jelas. Karena kalau sudah masuk di proses bisnis seperti itu kan mengacu lebih kepada kewenangan. Jangan sampai salah langkah kan itu yang jadi fatal kan. Teman-teman pengusaha jasa-jasa bisnis yang lain mengingat seperti itu. Perusahaan bongkar muat, perusahaan pelayaran, dia menginginkan kenapa begini? Karena dia juga butuh banyak, kan? Dia butuh banyak kegiatan. Iya. Nah, karena itu ya menurut saya juga memang Pelindo juga ini perlu ada transparansi sebenarnya. Karena di sana paling banyak saya lihat masuk itu ya bongkar-bongkar tambang ya, batu